Ini ayat 59 sampai 63. Ini ayat terkait dengan dakwah Nabi kepada orang Nasrani. Kemarin sudah diceritakan bagaimana Allah telah memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan biografinya Nabiullah Isa dari sebelum dilahirkan, dari neneknya sampai bagaimana Nabi Isa diutus, lahir sampai diutus, mukjizatnya seperti apa, bahkan nanti ketika dinaikkan ke langit kemudian kembali lagi ke bumi sudah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, yang memberikan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini terkait dengan dakwah Nabi kepada, ini dalam asbabun nuzulnya Pak, di belakang ini dijelaskan panjang lebar. Asbabun nuzulnya Nabi itu ngirim surat kepada uskup atau pendeta, sandure pendeta jadi uskup yang ada di Najron. Singkat cerita, tulis surat, diajak untuk masuk Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Nanti kita akan ceritakan, mudah-mudahan kalau ada waktu hari ini, kalau enggak ya minggu depan. Singkat cerita, tulis surat kepada uskup di Najran. Akhirnya uskup bermusyawarah dengan pembesar-pembesar Najran. Begitu musyawarah, dipanggil orang-orang pakar teologi Nasrani, dipanggil untuk dimintai pendapat terhadap surat dari Rasulullah SAW. Suratnya tegas dari Rasulullah SAW kepada uskup di Najran. Suratnya tegas dari Muhammad Rasulullah SAW. Singkat cerita, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Kalau tidak, kamu harus bayar jizyah, tapi harus tunduk pada umat Islam. Kemudian yang ketiga, kalau kamu tidak mau, kami akan perangi. Pilihannya tiga itu. Akhirnya utusan mereka bermusyawarah. Singkat cerita, dalam perdebatan yang panjang sebetulnya di situ, perdebatan yang panjang, akhirnya diutuslah satu rombongan, dikirim dari Najran ke Madinah. Jumlahnya adalah 60 orang. Ada misi yang dikirim dari Najran seramai 60 orang. Di dalamnya ada 14 tokoh terkemuka yang hebat-hebat, pakar-pakar teologi, pakar-pakar yang ahli musyawarah mereka, untuk menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberikan klarifikasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini akhirnya diturunkan ketika mereka sudah datang di Madinah menjumpai Nabi. Najran itu sekitar 1.300 kilo Pak, arah selatan dari Madinah, mendekati Yaman sana. Dan kita bayangkan zaman dulu perjalanan 1.300 kilo, gak ada tol, gak ada pesawat, gak ada. Kalau sekarang ada apa?
pesawat dari Najran ke Madinah, ada airport domestik di sana. Dah, singkat cerita begitu, dalam perjalanan yang panjang datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian utusan itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya besok kita akan jelaskan lebih detail. Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu Isa? Jadi siapa itu Isa? Akhirnya mereka dalam konsep teologi mereka, Isa itu kan ada terbagi menjadi 3 pendapat di dalam konsep teologi. Dalam beberapa aliran yang ada di dalam orang-orang Nasrani sendiri ada 3 pendapat seperti kemarin. Yang pertama adalah Isa, kata mereka, adalah anak Tuhan, konsep teologi mereka. Yang kedua adalah konsep teologi mereka, yang kedua adalah Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yo Isa. Kemudian yang ketiga, jadi Isa sebagai Tuhan itu tidak sendiri, bersama-sama dengan ibunya ya juga dituhankan sekalian, dan juga otomatis Tuhan Bapa yang ada di surga. Jadi 3 pendapat itulah yang umum yang berlaku, itu pun di Najran seperti itu. Maka pakar-pakar teologi yang menghadap Nabi itu ngetes Nabi, bukan ngetes ya, tanya kepada Nabi, siapa itu Isa? Maka dijawablah oleh Nabi tidak langsung menjawab. Nabi begitu ditanya itu diam, dan beliau sampaikan tunggu besok. Maka setelah besoknya baru turunlah ayat ini. Jadi selang 1 hari akhirnya diturunkanlah ayat ini. Maka Allah berfirman, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam alaihis salam. Yaqulu jalla wa ala, berfirman Allah yang maha tinggi dan maha luhur, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah ay qudratullahi haitsu khalaqahu min ghairi ab. Artinya adalah bahwa di dalam kudrat Allah, bagaimana Allah menciptakan Isa alaihissalam dengan diciptakan tanpa bapak, maka kama sali Adam. Jadi seperti Allah menciptakan Adam. Jadi Isa itu hakikatnya adalah, kenapa kok Isa itu datang tanpa ayah? Bagi Allah menciptakan manusia walaupun tanpa ayah itu tetap di dalam kudratnya Allah. Kama sali Adam haitsu khalaqahu min ghairi abin wala ummin. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam justru tidak pakai ayah, tidak pakai ibu. Khalaqahu min turabin, Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman lahu kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah Adam alaihis salam. Falladzi khalaqa Adam min ghairi abin qadirun ala ay yakhluqa Isa bi tariqil ula. Sebagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan Adam alaihissalam dengan tanpa bapak dan tanpa ibu, maka bagi Allah juga mudah sekali menciptakan dengan tanpa ayah, hanya ibu saja. Karena menciptakan tanpa ayah dan ibu saja Allah Maha Kuasa. Apalagi kalau ada ibunya, Allah lebih kuasa lagi.
Wa in jaza ad'a'un nubuwah fi Isa liqaunihi makhluqan min ghairi abin. Ini adalah bahwa menunjukkan bahwa Isa alaihissalam itu adalah nabi, yang mana nabi itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan beliau diciptakan dengan tanpa ayah. Wa jawaza dzalika fi Adam bi tariqil ula, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan cara yang awalnya. Jadi ini kalau diterjemahkan dengan bahasa saya, konikuna nuhanno Isa iku kok gak keliru. Mestine enek sing luwih hebat daripada Isa. Mestine sing mbok Tuhane dudu Isa, Adam. Niki dialognya mereka itu dijawab oleh Allah. Kasarane koniku kok bodoh men. Koniku kok bodoh men. Isa kok mbok Tuhane padahal dia itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau kamu mengatakan Isa itu Tuhan gara-gara tidak memiliki memiliki ayah, maka mestinya yang lebih pantas dituhankan ya Adam, bukan Isa. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, begitu. Karena orang-orang pembesar, pakar-pakar teologi itu ngetes Kanjeng Nabi Muhammad itu, pertanyaannya bukan siapa Isa, ujungnya sebenarnya tanya siapa itu Isa, tapi pertanyaan pertama itu siapa bapaknya Isa. Jadi pertanyaan kepada Nabi gitu, siapa bapak Isa? Nabi diam, akhirnya turunlah ayat ini. Nah ini memang ya pertanyaannya pertanyaan yang menjebak gitu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah sampaikan seperti itu. Allah Maha Kuasa menciptakan Isa alaihissalam tanpa ayah, sebagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan Adam alaihissalam dengan tanpa ayah dan tanpa ibu. Itu apabila Allah berkehendak cukup katakan kun, maka jadi, maka jadilah Adam alaihissalam. Demikian juga tidak hanya Nabi Adam, wa khalaqa Hawa min zakarin bila unsa. Allah pun menciptakan ibu Hawa dari laki-laki tanpa ibu. Ini lebih dahsyat lagi. Gak ada ibu, gak ada ibu dari ayah. Keluarlah ibu Hawa. Makanya kamu konsep teologimu terbalik. Mestinya yang kamu lebih tuhankan ya Adam ataupun ibu Hawa, karena mereka lebih spektakuler daripada penciptaan Isa. Masya Allah. Wa khalaqa insana min unsa bila dzakan kama khalaqa baqiyatul bariyah min dzakarin wan unsa. Karena semua tadi mulai Nabi Adam, mulai ibu Hawa, termasuk Nabi Isa, itu adalah menyalahi konsep biologis bahwa terciptanya makhluk hidup itu mesti harus lahir dari laki-laki dan perempuan. Itu begitu. Walihada qala ta'ala fi surati Maryam walinaj'alahu ayatan linnas, dan Allah jadikan kejadian-kejadian yang khusus seperti itu adalah untuk memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada seluruh manusia. Maka dari itu Bapak yang kami hormati, yang dirahmati Allah, disinilah kita belajar ada sunnatullah, ada qudratullah. Sunnatullah itu apa? Kebiasaannya Gusti Allah. Termasuk Pak, nak pengen duwe anak ya rabi. Ya rabi tok ya dikumpuli bojone. Niki sunnatullah ngoten, nek kumpul antarane wong lanang kali wong wedok, terjadilah
pembuahan sperma dan sel telur, akhirnya terjadilah kehamilan, hamil, akhirnya lahir punya anak. Itu namanya sunnatullah, kebiasaan Gusti Allah. Tapi ingat, yang terjadi di alam semesta ini mulai zaman dulu, sekarang, yang akan datang, tidak hanya sunnatullah Pak, ada qudratullah. Dan di dalam Quran itu Bapak, dua-duanya ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kisah-kisah tentang qudratullah di dalam Quran. Supaya apa? Orang beriman itu tidak fokus kepada sunnatullah saja, tapi mestinya kita fokus juga kepada qudratullah. Contoh, berkali-kali saya ulangi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sunnatullahnya nak menungso dibakar dalam api pasti terbakar. Maka Nabi Ibrahim itu tidak mengandalkan sunnatullah, dia tidak terkesan sunnatullah, karena kebiasaan Allah itu bisa dirubah oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah itu Pak maha berkehendak. Kadang Allah itu kalau berbuat dengan asbab, itu sunnatullah. Sesuatu terjadi dengan asbab. Kalau lapar ya ben kenyang ya makan. Kalau sakit ben waras ya diwehi obat. Itu sunnatullah. Ben gak kena corona ya di brangus ngeten iki. Niki termasuk sunnatullah. Niki kan nak di napa niki disecepaki wedang, nak panas ya diangin-angino ben adem. Niku nggih sunnatullah. Semua kejadian dengan asbab itu adalah sunnatullah. Walaqad atainahu min kulli syai'in sababa, di dalam surat Al-Kahfi. Sungguh kami jadikan sebagian Pak ya, bukan seluruh, bukan pasti setiap sesuatu itu terjadi dengan sebab. Sebagian dari kejadian sesuatu itu dengan perantaraan sebab. Tetapi di sisi yang lain, bukan hanya satu, banyak Allah menciptakan sesuatu dengan tanpa asbab. Dan bahkan Allahu khaliqun, Allah maha pencipta, dan aktivitas penciptaan Allah itu terus aktif sampai kapanpun, selama-lamanya aktivitas penciptaan Allah tidak terhenti. Bukan berarti sekarang udah berhenti. Terus aktif di dalam penciptaannya, dengan sebab maupun dengan tanpa asbab. Bahkan kadang-kadang Allah itu berbuat berlawanan dengan asbab. Contoh Nabi Ibrahim tadi, mestinya Nabi Ibrahim terbakar di dalam api, tetapi Allah bisa perintahkan kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Api yang harusnya panas diperintahkan oleh Allah untuk dingin, ya dingin, karena api itu makhluknya Allah. Allah maha kuasa menjadikan api menjadi dingin. Inilah namanya qudratullah Pak. Allah maha kuasa Pak menghilangkan sifatnya api yang panas, bahkan diganti menjadi dingin. Dan ini spesifik Pak, hanya untuk Nabi Ibrahim. Aneh, apinya sama, ada dua keadaan. Bagi Ibrahim itu dingin, bagi Raja Namrud dan kawan-kawannya apinya tetap panas, tetap membakar. Buktinya apa? Kayunya loh terbakar semua. Satu benda tapi dengan dua sifat pada saat yang sama. Itulah Masya Allah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sering Pak, begitu ada masalah seringkali kita mengandalkan asbab, lupa bahwa Allah itu maha kuasa.
Makanya ada masalah apa saja wis tak bulan baleni berkali-kali, ini juga untuk meyakinkan saya. Soalnya kalau nggak dibaleni ki yo kayak lali nih. Mas Yosi ngomong lah, kita lupa tidak mau bergantung pada. Makanya hari ini seluruh dunia Pak dalam menghadapi kewan sing cuwil kuwi semuanya mikirnya asbab semua. Mayoritas. Ya enggak semua lah, mayoritas manusia itu mikirnya menyelesaikan masalah dengan asbab. Pakai proteksi, pakai masker, pakai apa. Mereka pun menyelesaikannya dengan asbab. Bagaimana mencari genom dari apa namanya virusnya itu, dicari nanti terus dibuat vaksinnya. Teorinya mereka seperti itu. Itu semua adalah asbab-asbab, itu semua adalah sunnatullah. Maka dari itu kita jangan mengandalkan itu Bapak. Orang beriman kita mesti mengandalkan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah. Namanya api saja nurut sama Gusti Allah, api saja bisa jadi dingin. Maka Allah Maha Kuasa menjadikan corona itu bukan sebagai penyakit. Nanti justru corona itu bisa menjadi kawan-kawan kita Pak. Allah kuasa menciptakan, membolak-balikan sifat sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Allah sampaikan napa kun fayakun, idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun di dalam surat Yasin. Kalau di dalam surat ini seperti Allah menciptakan Adam dari tanah, tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya kun jadilah, fayakunu maka jadi. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang penting sekali, kudratullah. Maka dari itu Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Ojo lari kepada selain Allah, bukan lari menjauh Pak. Kalau lari kepada Allah, larilah kamu sedekat-dekatnya kepada Allah. Wingi kalau baleni melih nggak sampai dijegoki asu, ojo melayu saka asu, dioper taman. Moro neng sing neng duwe asu. Nah sing duwe asu langsung Pak, engko langsung diceluk asune orang uber sampean. Bahkan asune bisa melindungi kita. Kenapa? Karena kita mendekat kepada yang punya anjing. Virus seluruh dunia ini punyanya Allah. Kita larinya mendekat kepada Allah, maka nanti Allah akan jadikan virus itu justru akan melindungi kita dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak hanya perkara ini Pak, apa saja gitu. Apa saja, ingatlah kudrat Allah itu ada di mana-mana, kapan saja, di mana saja, asal kita mau lari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis Nabi Ibrahim ketika ditawari malaikat yang menjaga hujan, sudah diizinkan oleh Allah, matur kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku sudah diizinkan Allah, kalau engkau mau aku akan turunkan hujan, api ini padam. Yang menjaga angin juga begitu, wahai Ibrahim, saya sudah diizinkan Allah, kalau kamu mau api ini akan aku tiup, pasti akan berterbangan semuanya, semburat kemana-mana, dan kamu akan terselamat. Nabi Ibrahim justru mengatakan amma ilaika fala amma ilallahi fabala. Kalau pertolonganmu saya tidak butuh. Niki lho Pak, Nabi Ibrahim ditulung malaikat mawon mboten arep. Ndak kita celaka Pak. Kita njaluk tulung mboten kalian Gusti Allah. Njaluk tulunge kare makhluk. Ajur berarti Pak. Orang beriman, yang parah lagi orang beriman minta tolongnya kepada orang kafir. Parah Pak ini Pak.
minta penyelesaian masalah datang kepada orang-orang kafir. Mestinya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim begitu ditolak semua. Maka begitu ditolak, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah yang menjadi pelindungku. Saya tidak butuh pertolongan siapapun, saya hanya butuh pertolongan kepada Allah. Makanya ini perlu dizikirno bolak-balik, nak bareng-bareng jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita zikirkan, ini bukan hanya sekedar zikir, Pak. Ini sebetulnya bagaimana hati kita betul-betul ketika kita membaca ini, kita lari hati kita ini bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung pada siapapun. Kalau seperti itu, nanti kita akan ditolong oleh Allah sebagaimana Allah telah menolong Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah doanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam ketika mau dilempar ke dalam api. Ketika doa ini, lepaskan Pak ketergantungan kita kepada makhluk. Kita pakai masker, tapi hati kita yakin masker bukan yang menyelamatkan saya. Kita pakai hand sanitizer, kita yakin hand sanitizer yang bukan yang menyelamatkan saya. Kita pakai vitamin C, kita yakin bukan vitamin C yang menyembuhkan saya. Kita pakai probiotik, bukan probiotik yang menyembuhkan saya, yang memberikan kekuatan tubuh saya. Yang memberikan kesembuhan dan kekuatan hanya Allah. Ini tolong dieling-eling. Seperti itu Bapak yang harus ada, Ibu-ibu yang harus ada di dalam hati kita. Kita tidak bergantung kepada semuanya itu. Bahkan kita sama sekali putuskan hati kita dengan ketergantungan kepada makhluk-makhluk itu. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, nanti qudratullah akan diturunkan oleh Allah untuk kita semua. Nabi Ibrahim sama sekali Pak, dihilangkan ketergantungan kepada angin, dihilangkan ketergantungan kepada hujan, dihilangkan ketergantungan kepada makhluk-makhluk, hanya bergantung satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kudrat Allah, satu api yang sama memiliki dua sifat, dingin bagi Ibrahim, membakar bagi siapa saja di luar Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Itulah kudratullah. Dan maaf Bapak Ibu, Tuhannya Nabi Ibrahim sama dengan Tuhan kita, tetap dialah Allah yang maha kuasa. Kalau Nabi Ibrahim ditolong dengan cara seperti itu, apakah hari ini tidak mungkin Allah memberi pertolongan pada kita? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tergantung kita Bapak, kedekatan kita kepada Allah. Makanya di ujung ayat yang ini, ayat berikutnya ini, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itulah dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, janganlah sekali-kali kamu ragu. Ini Pak yang menyebabkan kudratullah tidak diberikan kepada kita. Karena apa? Kita ragu. Iya sing wae rezeki Allah, nak ra kerja lah mangan opo? Niki tandane ragu-ragu Pak. Lha cecak ora kerja lho Pak. Ya diwe rezeki niku kali Gusti Allah. Cecak gak iso mabur, rezekine perkara sing mabur. Ya aneh to. Cecak mboten duwe tabungan. Enten tabungane cecak ning BNI lah ora ono to. Kenapa? Karena cecak sama sekali tidak ragu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Kadang-kadang nak ngomong ngeten niki, nak ngono gak usah kerja ya. Oh, berarti nak gak kerja ya memang takdir ngono kuwi. Artinya apa? Kita silakan ambil asbab, tapi nafikan betul-betul dalam hati bahwa asbab itu adalah bukan yang mendatangkan sesuatu pada kita. Yang mendatangkan sesuatu kita hanyalah
Allah. Ini yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam hati kita. Dan memang para alim ulama menyatakan, Pak, sebab itu semua adalah ujian bagi kita. Apakah kamu beriman kepada sebab atau beriman pada Rabbul Asbab? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan, jangan sekali-kali kamu ragu-ragu. Masya Allah, Pak. Ay hadza huwal qaulul haq fi Isa alladzi la mahida inda anhu wala sahiha siwahu. Ini adalah cerita tadi tentang kejadian Isa, itu adalah cerita yang benar dan kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terkesan yang tampak seperti itu. Sesuatu terjadi dengan sebab, itu yang tampak oleh mata, itu ujian dari Allah. Maka kita orang beriman harus yakin kepada yang menciptakan sebab-sebab itu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita memang diuji oleh Allah, menyebabkan kita ini ragu-ragu. Kenapa? Karena yang terlihat oleh mata adalah seperti itu. Manusia biasanya terkesan dengan apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang tercium oleh hidungnya. Apa saja yang masuk melalui panca indera manusia, itulah informasi-informasi itulah yang kebanyakan dipercaya oleh manusia. Nak ngelak langsung ngombe wareg, nak lorong ngombe obat langsung waras. Itu yang terlihat oleh manusia. Makanya manusia terkesan secara instan. Para alim ulama sering memberi contoh, Pak. Niki, Pak. Enten wong desa teko ning kutha. Nggih. Teng kutha niku golek banyu kok penak men. Dibuka kerane langsung milih wong desa. Akhire takok ngene. Pak, nak tumbas keran niku teng pundi ngoten. Lha teng ngene Kaji Suwadi ngoten. Tuku keran ngene Kaji Suwadi, mulih dipasang ning tembok ning desa. Dipasang, begitu dipasang dibuka kerane, lho kok gak milih banyu. Niki, Pak. Kenapa? Terkesan dengan yang terlihat oleh mata. Padahal nak keran dibuka niku metu banyu sebetulnya bukan dari keran air itu, tapi ada saluran di belakangnya keran sampai ke tandon, baik tandon atas atau tandon bawah, itu yang mengeluarkan air. Kita juga begitu, dodolan niku jane keran tok niku, Pak. Keran-keran dipasang, sing ngilekne rezeki niku Gusti Allah. Mulane pun kaget, Pak, kerane merke padha dijejer ngeten, Pak. Nak punggon wudu niku ana sing banter, ana sing liri. Mulane aja kaget lho, soalnya sing ngilekne lho niku saka tangkine tandone. Jenengane ngoten, buka warung dodolane padha. Niku mulih oleh duit ora padha. Soalnya sing ngedum Gusti Allah. Ngoten. Makanya jangan terkesan dengan yang tampak, tapi terkesanlah kepada dibalik itu semua sing gerakne Gusti Allah. Maka dari itu Allah sudah pesan, al-haqqu, kebenaran yang sesungguhnya adalah informasi dari Allah, bukan yang terlihat oleh mata kalian. Yang terlihat oleh mata kalian itu menipu. Ingat-ingat sing ketok mripate awake dhewe niku mbujuk kabeh. Nggih, ketoke sing wae rezeki niku toko, warung, sawah, pasar, kantor, ketoke mbujuk sing wae rezeki Gusti Allah. Ketok mripat sing marai wareg niku sego panganan, mbujuk sing wae wareg niku Gusti Allah. Ketok sing wae waras niku obat, dokter, paramedis, perawat, ketoke. Tapi sing asline sing wae waras nggih Gusti Allah. Mulane sing ketok moto niku mbujuk. Mulane aja gampang-gampang, Pak, terkesan dengan sing ketok moto, masyaallah. Mbujuk kabeh.
Ketoke apik tibae jebule nggih ngoten niku. Kan ngoten. Kaya wong niku nak ningali niku Pak mbujuk to. Jenengan ningali gunung niki enten driji jenengan tongne. Gunung niku kalau drijine jenengan dhuwur nggih. Dhuwur driji kita kan nak kita tingali. Padahal kenyataannya jutaan kali dengan tingginya jari kita. Mata kita inilah menipu. Jenengan tingali meleh Pak, jenengan ana nggone anu niku ngupeng mriku enten ril lurus. Jenengan sawang, rile kan dempet. Suwise rile dempet. Apakah rile dempet? Mboten, mata kita menipu. Jenengan mara nang kenjeran kono, ketok langit karo bumi gathuk. Bener ngoten? Mboten, jenengan parani rono ya ora gathuk-gathuk. Itulah sudah ditunjukkan bahwa yang terlihat oleh mata kita itu menipu. Makanya jangan tertipu oleh pandangan mata kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak gak usah tertipu. Ketok gak wayu nyis-kinyis. Bojo niku masih wayu gak karo-karuan ketoke nggih. Masya Allah, iku asine bojo badek-badek niku mungkin. Mulane wis gak usah terkesan ngoten niku. Ibu-ibu yang ngoten enek wong ganteng kaya ngono piye. Masya Allah, wis to bojo niku. Nggih to. Paling yo nyen 1.000 seminggu ya gak karo-karuan iki. Mulane pun mboten saged tertipu. Ketok sugih, mobil gak karo-karuan apik. Itu menipu. Ketoke enak jenengan sawang niku, enak. Ternyata menipu. Lungguh ning restoran, mangan. Sawangane enak. Padahal lho menipu. Jenengan takoki ta. Sing mangan rego sak piring 3 juta. Teng Surabaya teng cedhek mriki lho enten sak piring 3 juta. Insyaallah menipu. Soalnya nopo tiba-tiba tambah gak sehat. Masya Allah, ngoten niku Pak. Makanya sudahlah nggak usah kita tertipu dengan dunia dan segala macam perhiasannya. Kita yakin dengan dawuhnya Gusti Allah. Kenapa? Dawuhnya Gusti Allah jelas hak, bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan akhirat. Ayu ning donya paling 50 tahun, tapi nak ayu ning akhirat selawase-lawas. Enak emangan ning donya paling ya kliwat gorokan entek, tapi nak enak emangan ning gone akhirat sampai pucuk rambut pucuk kuku ngerasa nikmate selama-lamanya. Maka dari itu kita mesti harus terkesan dengan yang tidak tampak oleh mata. Apa yang dijanjikan oleh Allah, al-haqqu mirabbika, yang dijanjikan oleh Allah itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari nanti sebentar lagi setiap hari. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, al-haqqu mir rabbika. Maka dari itu fala takunanna, di dalam ayat yang lain, kalau ayat ini fala takum minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga dijadikan kita orang-orang yang yakin kepada Allah. Maka pastikan diri kita Pak, mari kita sama-sama kita mohon supaya Allah menurunkan kudratnya. Tidak hanya kita fokus di dalam menghadapi berbagai persoalan dengan sunnatullah, tetapi kita mestinya lebih fokus lagi untuk menghadapi masalah dengan kita mohon supaya Allah menurunkan kudratnya, sehingga Allah tolong kita sebagaimana Allah telah menolong para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Enten taklo nggih napa?
Carane belajar bareng gak ketok niku ya napa ben yakin, carane belajar ben yakin itu ya napa. Masya Allah Bapak. Jadi yakin itu adalah petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Walaupun orang ngerti ilmunya, belum tentu orang itu diberi petunjuk yang menerangi hatinya. Itulah namanya hidayah. Termasuk tadi utusan-utusan yang diutus oleh pendeta atau uskup dari Najran tadi, mereka itu sebetulnya percaya, Pak, bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu percaya. Kenapa? Karena ya sudah ditulis di dalam Bible, sudah ditulis akan kedatangan Rasul setelah atau Rasul yang terakhir dari Bani Ismail. Itu jelas. Bahkan Masya Allah Pak, sampai orang-orang Yahudi itu Pak menggambar Pak. Belum jumpa Rasulullah, tapi sudah dilukis Pak gambarnya Rasulullah itu. Karena diterangkan di dalam kitab Taurat detail Pak, fisiknya Nabi itu, wajahnya seperti ini, telinganya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, sampai digambar itu oleh orang-orang Yahudi. Nah seperti itu Pak. Tapi kalau namanya hidayah tidak masuk ke dalam hati, akhirnya terhalang. Utusan Najran tadi Pak, itu dia sebetulnya tahu kebenaran Islam, dia tetap nggak mau masuk Islam. Kenapa? Terhalang dengan yaitu tadi tipuan mata. Kenapa? Karena dia dengan masuk menjadi agama Nasrani, dia akan bahkan oleh Raja Romawi dibuatkan gereja yang besar di Najran sana. Kemudian dia diberi posisi Pak, kedudukan di tengah masyarakat. Kemudian dia diberi harta, digaji. Kemudian seluruh masyarakat di Najran menyegani mereka, menghormati mereka, bahkan mengkultuskan mereka. Posisi itulah Pak yang membuat dia sulit, akhirnya tetap tidak mau beriman kepada Rasul. Itulah namanya hidayah. Nah, itu perkara untuk masuk Islam. Sudah di dalam Islam pun hidayah perlu ditambah lagi. Makanya untuk melihat sesuatu nih, apalagi perkara yang gaib, itu seperti kita melihat ini, melihat benda-benda ini dengan mata kita, itu syaratnya harus ada dua cahaya. Cahaya datang dari mata kita, cahaya datang dari luar. Dua cahaya bertemu, maka kita bisa melihat benda-benda. Mata kita keluar cahaya, di luar ini nggak ada cahaya, gak iso lihat Pak. Nggak nak dipateni bengi jam 1 sekakel mati kabeh gak ketok iki. Iki donat apa lento gak ketok Pak. Karena apa? Cahaya dari luar tidak ada, cahaya dari dalam walaupun ada. Kebalikannya juga begitu Pak. Neng kene padang jinglang jam 12 awan di neng jopo, tapi mata kinya nggak keluar cahaya Pak, orang buta, maka dia tidak bisa melihat. Dua-duanya seperti itu. Cahaya dari luar itu apa? Ngaji, baca ayat Allah, firman Allah, sabda Nabi dan sebagainya. Cahaya dari dalam adalah langsung petunjuk pada Allah yang membukakan mata hati kita. Kalau dua cahaya ini kumpul Pak, maka pandangan mata, bukan mata ini tapi mata hati kita, akan mampu menembus rahasia yang gaib. Saiki pertanyaan nih, kalau cahaya dari luar Pak, gampang ngaji isu iki kita pun dapat pencerahan. Tapi yang paling berat itu adalah menghidupkan cahaya yang ada di dalam hati kita supaya bercahaya. Itu harus melalui effort yang luar biasa, usaha yang luar biasa, dan tidak instan. Yo nopo carane? Carane sesuk mawon, minggu ngarep mawon. Nggih, insyaallah muga-muga kula terusne nggih. 3 syarat ya supaya di dalam Quran itu supaya Allah memberikan cahaya langsung dari dalam hati kita.
Jadi ayatnya yang pertama walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing kedua itu wa in tuti'uhu tahtadu. Sing nomor 3 wallahu yastabi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Ini tips-tips yang disampaikan oleh guru kami bagaimana supaya cahaya dari dalam diri kita itu bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menghidupkan cahaya di dalam hati kita gak ono Pak, dokter sak jagat gak iso. Pakar seluruh dunia ini gak iso. Bahkan jangankan kok pakar Pak, Nabi sendiri loh ndak bisa. Allah sampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi aku Allah memberi petunjuk kepada yang aku kehendaki. Nah itu syaratnya 3 itu tadi. Nak telu diceritane sampai jam 6 nggih, minggu ngarep mawon. Nggih ngoten mawon nggih. Nggih ngoten mawon. Mungkin sementara kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.